Halo semuanya, saya Agus Hendrawan. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai Project Scope Management dan mendemonstrasikan langkah dari Project Time Management. Seperti pada judul video kali ini, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih Project Management, Project Time Management dan Project Scope Management ini. Jadi Project Scope Management ini adalah proses mendefinisikan, memverifikasi, dan mengendalikan lingkup proyek agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek hanya mencakup pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan Project Time Management adalah proses merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang disediakan. Pada Project Scope Management dan Project Time Management, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Jika di Project Scope Management, ada yang namanya istilahnya inisiasi, perencanaan ruang lingkup, kemudian verifikasi ruang lingkup, dan pengendalian ruang lingkup. Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi pada tahap inisiasi ini, proyek didefinisikan secara luas dan tujuannya ditetapkan. Kemudian pada tahap perencanaan ruang lingkup, proyek didefinisikan secara lebih rinci. Ini melibatkan mengidentifikasi semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dan mendokumentasikannya dalam bentuk WBS atau Work Breakdown Structure. Kemudian tahapan ketiga adalah verifikasi ruang lingkup. Pada tahap ini, ruang lingkup proyek diverifikasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mereka menyetujui apa yang akan disertakan dalam proyek. Pengendalian ruang lingkup. Pada tahap ini, lingkup proyek dipantau dan dikendalikan untuk memastikan bahwa proyek tetap pada jalurnya. Ini melibatkan mengidentifikasi dan mengelola perubahan pada ruang lingkup proyek. Kemudian kita akan berbicara mengenai demonstrasi Project Time Management. Nah, di sini saya akan mengambil contoh di bidang IT. Jadi misalkan nih, kalian ditugaskan untuk mengembangkan sebuah aplikasi web yang baru untuk sebuah perusahaan di tempat kalian bekerja. Jadi ada beberapa langkah Project Time Management yang dapat direncanakan. Yang pertama, mendefinisikan aktivitas. Nah, di sini ada beberapa tahapan seperti analisis persyaratan, memahami kebutuhan bisnis dan pengguna untuk aplikasi web. Kemudian desain sistem. Pada tahapan ini yaitu menentukan arsitektur sistem dan komponen aplikasi web. Kemudian pengembangan. Lakukan pengkodingan, fungsionalitas, dan antarmuka pengguna pada aplikasi web. Kemudian pengujian. Nah, dilakukan penguji atau menguji aplikasi web untuk memastikan fungsionalitas dan kinerja yang benar. Kemudian setelah melakukan tahapan pengujian, tentunya harus melakukan penerapan. Nah, pada tahapan ini yaitu menyebarkan aplikasi web ke lingkungan produksi. Kemudian melakukan pemeliharaan. Nah, yang di sini yaitu memperbarui dan mendukung aplikasi web setelah diluncurkan. Nah, yang kedua ini menyusun urutan dari aktivitas, di mana ada analisis persyaratan. Sebelum memulai pengembangan, penting untuk memahami dengan jelas kebutuhan bisnis dan pengguna untuk aplikasi web. Kemudian desain sistem. Nah, tentunya bagaimana desain yang direncanakan. Setelah memahami persyaratan, arsitektur, sistem, dan komponen aplikasi web dapat dirancang. Kemudian melakukan pengembangan dengan desain sistem yang jelas. Dengan desain sistem yang jelas, pengembangan aplikasi web dapat dimulai. Kemudian melakukan pengujian. Pengujian harus dilakukan secara berulang sepanjang proses pengembangan untuk memastikan kualitas aplikasi web. Kemudian penerapan. Dalam penerapan, setelah aplikasi web diuji dan disetujui oleh manajemen, kemudian aplikasi web akan dapat diterapkan ke lingkungan produksi di mana aplikasi web tersebut dibutuhkan atau diperlukan. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan adalah proses berkelanjutan untuk memastikan apakah aplikasi web tetap berjalan dengan lancar dan aman. Kemudian yang ketiga adalah memperkirakan durasi aktivitas. Nah, di sini seperti melakukan analisis persyaratan, kemudian melakukan desain analisis sistemnya selama seminggu. Nah, contohnya seperti dalam merancang aplikasi web ini diperlukan estimasi waktu atau durasi aktivitas.
seperti melakukan analisis persyaratannya yaitu 2 minggu, kemudian desain sistemnya selama seminggu, kemudian pengembangan contohnya 4 minggu, kemudian pengujian 2 minggu, dan penerapan 1 hari. Pemeliharaan berkelanjutan juga dilakukan secara rutin. Kemudian mengembangkan jadwal proyek. Nah, berikut ini saya akan tampilkan sedikit bagaimana contoh aktivitas pengembangan jadwal proyek. Yang kelima atau yang terakhir adalah memantau dan mengendalikan jadwal proyek. Pada tahap memantau dan mengendalikan jadwal, kalian perlu menggunakan alat manajemen seperti Gantt chart atau Kanban board untuk melacak kemajuan proyek. Lakukan rapat status proyek secara teratur, mengidentifikasi potensi penundaan dan risiko. Lakukan penyesuaian pada jadwal proyek sesuai kebutuhan kalian. Kemudian kalian bisa melakukan penyesuaian pada jadwal sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Project Scope Management dan bagaimana mendemonstrasikan langkah Project Time Management. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.